Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis rangkaian RL atau resistor induktor dan rangkaian resistor kapasitor atau RC. Baik, kita lanjut ke next slide. Nah, teman-teman semuanya, pada slide yang kedua ini ada nama-nama anggota dari Yang kelompok pertama kami. ada Dava Pratama Yang pertama Wiguna, ada Dava yang kedua Pratama ada Wiguna, Faujan yang Khalid kedua ada Abdullah, Faujan Khalid yang ketiga Abdullah, ada yang Muhammad ketiga ada Syamil Muhammad Basayev, Syamil yang Basayev, keempat ada yang keempat Aldi ada Hermawan, Aldi Hermawan, yang kelima ada yang Muhammad kelima Rafli ada Ramadan, Muhammad Rafli yang Ramadan, yang keenam ada keenam ada Dilan Dilan Diaul Haq Diaul Hidayat, Haq Hidayat, dan yang yang ketujuh keenam ada ada Raka Raka Pratama Pratama Praja, Praja, yang yang ketujuh ada kedelapan ada Muhammad Haikal Muhammad Pasha, Haikal dan Pasha, yang kesembilan dan yang atau yang terakhir ada terakhir ada Muhammad Muhammad Febrian Febrian Asubur. Asubur. Jadi Kelompok kelompok kami kami beranggota kelompok 9 kami orang. ada 9 orang. Sebelum lanjut ke materi, ada daftar isi. Nah, di sini daftar isinya ada 7. Yang pertama, pengertian dan simulasi rangkaian RL. Yang kedua, pengertian dan simulasi rangkaian RC. Yang ketiga, simulasi dan pengertian RL. Yang keempat, grafik hasil perhitungan RL. Yang kelima, simulasi dan perhitungan RC. Yang keenam, grafik perhitungan RC. Dan yang ketujuh, kesimpulan. Baik, pada slide kali ini materi pertama yaitu pengertian rangkaian resistor induktor atau RL. Rangkaian resistor induktor adalah rangkaian listrik yang terdiri dari resistor dan induktor. Resistor berfungsi menghambat arus listrik, sedangkan induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Pada rangkaian induktor dapat menahan perubahan arus sehingga arus tidak berubah secara tiba-tiba. Baik, di next slide selanjutnya yaitu simulasi rangkaian resistor induktor. Pada simulasi ini kita menggunakan software atau Space untuk mengamati perilaku rangkaian resistor induktor seri ketika dihubungkan dengan sumber tegangan DC. Rangkaian ini terdiri dari sumber tegangan V1 sama dengan 24 volt, resistor R1 sama dengan 12 ohm, induktor yaitu L1 sama dengan 30 mH. Ketiganya dirangkai secara seri. Pada saat pertama kali saklar ditutup atau T menunjukkan 0, arus sama dengan 0 ampere karena induktor menolak perubahan arus secara tiba-tiba. Tegangan induktor sama dengan 24 volt. Induktor menyerap seluruh tegangan dari sumber. Ini terlihat dari grafik kurva hijau atau arus dimulai dari titik 0 ampere. Kurva biru itu tegangan dimulai dari 24 volt. Dari grafik simulasi terlihat jelas kurva hijau atau arus naik secara eksponensial dari 0 menuju 2 ampere. Dan kurva biru tegangan turun secara eksponensial dari 24 volt menuju 0 volt. Kedua kurva saling berkebalikan. Ini adalah cara khas dari rangkaian resistor induktor. Simulasi ini membuktikan bahwa induktor menghambat perubahan arus secara tiba-tiba. Arus naik perlahan mengikuti kurva eksponensial. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi stabil adalah 5T sama dengan 12,5 milisecond. Nilai arus akhir ditentukan hanya oleh tegangan dan resistor, bukan induktor. Baik, dilanjut ke bab selanjutnya yaitu pengertian rangkaian resistor kapasitor. Rangkaian RC adalah rangkaian listrik yang terdiri dari resistor dan kapasitor. Resistor berfungsi menghambat arus listrik, sedangkan kapasitor berfungsi menyimpan muatan listrik sementara. Pada rangkaian ini kapasitor menyebabkan perubahan tegangan dan arus secara bertahap karena adanya proses pengisian
dan pengosongan muatan. Baik, di next slide selanjutnya yaitu simulasi rangkaian resistor kapasitor. Pada simulasi ini kita menggunakan LTS Space untuk mengamati perilaku rangkaian resistor kapasitor seri ketika dihubungkan dengan sumber tegangan DC. Rangkaian ini terdiri dari sumber tegangan V1 sama dengan 35 volt dan resistor R1 sama dengan 10 ohm, kapasitor C1 sama dengan 120 mikrofarad. Ketiganya dirangkai secara seri. Pada saat T sama dengan 0 ketika sumber dihubungkan, tegangan kapasitor sama dengan 0 volt. Kapasitor belum terisi, berlaku seperti hubungan singkat. Arus maksimum langsung mengalir. Arus maksimum sama dengan V per R sama dengan 35 per 10 sama dengan 3,5 ampere. Terlihat dari grafik, kurva hijau atau arus dimulai dari 3,5 ampere lalu turun ke bawah, dan kurva biru tegangan dimulai dari 0 volt lalu naik ke atas. Dari grafik simulasi terlihat jelas kurva biru Vn002 sama dengan tegangan kapasitor naik eksponensial dari 0 menuju 35 volt. Kapasitor semakin terisi penuh. Kurva hijau I atau C1 sama dengan arus turun eksponensial dari 3,5 ampere menuju 0 ampere. Arus mengecil karena kapasitor semakin menolak aliran muatan. Kedua kurva saling berkebalikan. Ini adalah ciri khas dari rangkaian resistor kapasitor. Simulasi ini membuktikan bahwa kapasitor menolak perubahan tegangan secara tiba-tiba. Arus awal sangat besar lalu menurun eksponensial. Tegangan kapasitor naik perlahan hingga menyamai sumber. Waktu pengisian penuh sekitar 5T atau sama dengan 6 milisecond. Setelah steady state, kapasitor memblokir arus DC sepenuhnya. Baik, perhitungan RL. Sebuah rangkaian RL seri terdiri dari resistor R dan induktor L yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan ET. Pada saat T sama dengan 0, saklar ditutup dan arus awal memenuhi I 0 sama dengan 0. Tentukan arus TI tambah untuk tambah lebih besar 0 pada kondisi sumber DC konstan atau eksponensial atau sumber sinusoidal. Lanjut, diketahui Vt sama dengan 30 sin 5T volt, R sama dengan 12 ohm, L sama dengan 30 mH sama dengan 0,03 H, dan I 0 sama dengan 0. Nah, 1. Persamaan diferensial rangkaian RL. L sama dengan 30 mH sama dengan 0,03 H. Terus 0,03 dI per dt ditambah 12I sama dengan 30 sin 5T. Terus dI per dt ditambah 400I sama dengan 1000 sin 5T. Nah, lanjut untuk penyelesaian kedua, IT sama dengan IH ditambah IP. Yang A solusi homogen, dI per dt ditambah 400I sama dengan 0, IH sama dengan CE pangkat min 400T. Terus bagian B solusi partikular, IP sama dengan A sin 5T ditambah B cos 5T. Turunan dI per dt sama dengan 5A cos 5T dikurangi 5B sin 5T. Terus substitusi ke persamaan. Dalam kurung 5A cos 5T dikurangi 5B sin T. Tutup kurung ditambah 400
tutup buka, A sin 5T ditambah B cos 5T, tutup kurung, sama dengan 500 sin 5T. Lalu dikelompokkan, sin 400A dikurangi 5B sama dengan 1000. Cos 5A ditambah 400 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kedua, 5A tambah 400 sama dengan 0. Lalu kita substitusikan 400 min 80B min 5B sama dengan 1000. Lalu min 32.000B dikurangi 5B sama dengan 1000. Dan hasilnya min 32.005B sama dengan 1000. Dan hasil akhirnya B sama dengan min 0,0312 dan A sama dengan 2,5. Lalu yang ketiga, solusi umum. IT sama dengan CE pangkat min 400T ditambah 2,5 sin 5T dikurangi 0,0312 cos 5T. Gunakan syarat awal I 0 sama dengan 0. 0 sama dengan C min 0,0312. C sama dengan 0,0312. Lalu yang keempat, arus akhir. IT sama dengan 0,0312. E pangkat min 400T ditambah 2,5 sin 5T dikurangi 0,0312 cos 5T. Baik, di slide selanjutnya yaitu simulasi rangkaian resistor induktor. Pada simulasi ini kita mengamati perilaku rangkaian resistor induktor atau RL seri yang dihubungkan dengan sumber tegangan sinusoidal atau AC menggunakan LT space. Rangkaian ini terdiri dari sumber tegangan sin 0,30 0,796 offset sama dengan 0 volt, amplitudo sama dengan 30 volt, frekuensi sama dengan 0,796 Hz, sangat rendah. Resistor R1 sama dengan 12 ohm, induktor L1 sama dengan 30 Henry, bukan mili tapi Henry, dirangkai secara seri. Menjelaskan grafik kurva hijau I atau L1 sama dengan arus pada induktor. Dari grafik terlihat arus naik secara eksponensial dari 0 mA menuju sekitar 1,0 mA selama 20 milisecond. Hal ini terjadi karena pertama, frekuensi sangat rendah 0,796 Hz, periode satu siklus sama dengan 1,25 detik, jauh lebih lama dari durasi simulasi 20 milisecond. Kedua, selama 20 milisecond sumber sinus baru berada di awal siklus positif sehingga terlihat seperti kurva naik. Induktor dengan nilai besar 30 Henry membuat arus naik sangat lambat. Simulasi ini membuktikan bahwa pertama, pada sumber AC frekuensi sangat rendah, induktor memberikan reaktansi besar sehingga arus yang mengalir sangat kecil, sekitar 1 mA. Karena T atau waktu sama dengan 2,5 detik sangat besar, selama 20 milisecond rangkaian belum mencapai steady state. Induktor menyebabkan arus tertinggal terhadap tegangan sebesar 85,4 Celcius, sehingga semakin besar nilai L atau frekuensi, semakin besar hambatan induktor terhadap arus AC. Oke, kita ke grafik rangkaian RL. Seperti gambar berikut. Nah, di sini ada analisis grafik arus I, T pada rangkaian RL. Arus awal I 0 sama dengan 0 karena induktor menahan perubahan arus secara tiba-tiba. Lalu, pada awal waktu muncul respon transien yang berbentuk eksponensial. Lalu juga setelah beberapa waktu respon transien menghilang.
arus kemudian menjadi gelombang sinus stabil mengikuti sumber tegangan. Dan terakhir, induktor menyebabkan arus tertinggal fase terhadap tegangan. Nah, lanjut. Suatu rangkaian listrik terdiri dari resistor yang dihubungkan seri dengan kapasitor dan baterai E-volt. Pada saat T sama dengan 0, tidak ada muatan pada kapasitor. Lalu, tentukan besar muatan dan arus untuk T lebih besar dari 0. Nah, pada saat T sama dengan 0, saklar ditutup dan tegangan awal kapasitor memenuhi Vc 0 sama dengan 0. Tentukan tegangan kapasitor Vc T, arus rangkaian T untuk T lebih besar daripada 0 pada kondisi sumber tegangan DC konstan atau tegangan eksponensial atau sumber tegangan sinusoidal. Diketahui Vt sama dengan 30 sin 5T V, R sama dengan 12 ohm, C sama dengan 250 UF sama dengan 2,5 kali 10 min 4 F. Vt sama dengan 30 sin 5T V. Nah, yang pertama persamaan dasar rangkaian. Vt sama dengan VR ditambah Vc. Dengan VRT sama dengan RIT, arus pada kapasitor, IT sama dengan C dVc T per dt. Sehingga persamaan rangkaian menjadi Vt sama dengan RC dVc T per dt ditambah Vc T. Yang kedua, lalu kita substitusi nilai komponen. Hitung konstanta waktu rangkaian. RC sama dengan 12 kali 2,5 dikali 10 pangkat min 4. RC sama dengan 0,003, maka persamaan diferensialnya 30 sin 5T sama dengan 0,003 dVc per dt ditambah Vc. Lalu yang ketiga, kita penyelesaian persamaan diferensial. A. Solusi homogen. 0,003 dVc per dt ditambah Vc sama dengan 0, dVc per dt sama dengan min 333,33 Vc. dVc per dt sama dengan min 333,33 Vc. Sehingga VCH T. B. Solusi partikular. Asumsikan VCPT sama dengan A sin 5T ditambah B cos 5T. Turunan dVc per dt sama dengan 5A cos 5T ditambah 5B sin 5T. Lalu kita substitusikan A min 0,015B sama dengan 30. Lalu 0,015A ditambah B sama dengan 0. Diperoleh A sama dengan 29,99, B sama dengan min 0,45. Lalu nomor 4, tegangan kapasitor. Gabungan solusi. VCP T sama dengan A sin 5T ditambah B cos 5T. Gunakan kondisi awal. Vc 0 sama dengan 0. Sehingga K sama dengan 0,45. Maka tegangan kapasitor VCT sama dengan 0,45 E pangkat min 333,33 T ditambah 29,999 sin 5 T dikurangi 0,45 cos 5 T. Lalu yang kelima, arus rangkaian. IT sama dengan C dVc per dt. Turunan dari VCT adalah dVc per dt sama dengan min 150 E pangkat min 333,33 T ditambah 149,95 cos 5 T ditambah 2,25 sin 5 T. Lalu kita kalikan dengan C sama dengan 2,5 kali 10 min 4. IT sama dengan min 0,00375 E pangkat min 333,33 T ditambah 0,03749 cos 5 T ditambah 0,00056 sin 5 T. Lalu hasil akhirnya, tegangan kapasitor VCT sama dengan 0,45 E dikurang E pangkat min 333,33 T ditambah 29,99 sin 5 T dikurangi 0,45 cos 5 T.
Lalu arus rangkaiannya IT sama dengan min 0,0375 E pangkat min 333,33 T ditambah 0,03749 cos 5 T ditambah 0,00056 sin 5 T. Baik, di slide selanjutnya yaitu simulasi rangkaian resistor kapasitor. Pada simulasi ini kita mengamati perilaku rangkaian RC seri atau resistor kapasitor seri yang dihubungkan dengan sumber tegangan sinusoidal atau AC menggunakan LT space. Rangkaian ini terdiri dari sumber tegangan sin 0, 30, 0,7958, offset sama dengan 0 volt, amplitudo sama dengan 30 volt, frekuensi sama dengan 0,7958 Hz. Resistor R1 sama dengan 12 ohm, kapasitor C1 sama dengan 250 mikrofarad, dirangkai secara seri. Simulasi berjalan selama 10 detik. Menjelaskan grafik dua kurva yang hampir berimpit. Pertama, kurva hijau VN001 sama dengan tegangan sumber sinusoidal amplitudo 30 volt. Ini adalah tegangan input. Kurva biru VN002 sama dengan tegangan pada kapasitor sinusoidal amplitudo hampir 30 volt. Hampir sama persis dengan tegangan sumber. Kedua kurva terlihat hampir berimpit. Ini menunjukkan bahwa hampir semua tegangan jatuh di kapasitor, bukan resistor. Simulasi ini membuktikan bahwa pertama, pada frekuensi rendah reaktansi kapasitor sangat besar, 800 ohm dibanding resistor 12 ohm. Hampir seluruh tegangan sumber jatuh pada kapasitor, sehingga kedua grafik hampir berimpit. 3. Arus yang mengalir sangat kecil, hanya 37,5 mA karena impedansi didominasi kapasitor. Keempat, kapasitor menyebabkan tegangan mendahului arus sebesar 89,1 Celsius. Kelima, rangkaian RC pada frekuensi rendah berperilaku seperti kapasitor murni. Grafik rangkaian RC seperti gambar berikut ya guys ya. Nah, analisis grafik arus I T pada rangkaian RC. Grafik arus pada rangkaian RC menunjukkan gelombang sinusoidal karena dipengaruhi oleh sumber tegangan sinus. Lalu, respon transien awal berasal dari komponen eksponensial, namun cepat menghilang karena konstanta waktu rangkaian kecil, RC sama dengan 0,003 second. Setelah beberapa saat, arus menjadi stabil dan membentuk gelombang sinus periodik dengan amplitudo sekitar plus minus 0,037 ampere. Lalu, arus mengalami pergeseran fase terhadap tegangan kapasitor. Nah, ini menunjukkan bahwa rangkaian telah mencapai keadaan steady state. Nah, setelah kita mempelajari rangkaian RL atau RC, kita bisa menyimpulkan bahwa respon rangkaian RL dan RC menunjukkan karakteristik perubahan arus atau tegangan yang tidak langsung mencapai keadaan stabil, tetapi mengikuti kurva eksponensial terhadap waktu. Pada rangkaian RL, arus meningkat secara bertahap hingga mencapai arus maksimum. Sedangkan pada rangkaian RC, tegangan kapasitor akan naik atau turun secara bertahap sampai kondisi steady state. Nilai resistor R mempengaruhi besar arus akhir yang mengalir pada rangkaian, di mana semakin besar nilai R, maka arus akhir akan semakin kecil sesuai dengan hukum Ohm. Sementara itu, nilai induktansi L atau
Kapasitansi C mempengaruhi kecepatan respon rangkaian yang ditentukan oleh konstanta waktu. Sehingga semakin besar nilai L atau C, maka respon rangkaian akan semakin lambat. Berdasarkan hasil perhitungan teori dan simulasi yang dilakukan, keduanya menunjukkan kesesuaian yang cukup baik, di mana bentuk kurva dan nilai yang diperoleh hampir sama dengan perbedaan yang relatif kecil. Dan terakhir, daftar pustaka. Kami mengambil referensi dari Alexander C. K. dan Sadiku MNO 2005, Fundamentals of Electric Circuits. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5, dan mohon maaf apabila ada tutur kata salah yang kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.